Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan melanjuti pembahasan kita untuk PP nomor 42 tahun 2008. Pada video kali ini kita bakal ngebahas dari pasal 101 sampai dengan pasal 114. Kenapa nggak sampai dengan pasal 115? Karena memang di pasal 115 itu sudah ke bab yang lainnya, jadi kita hanya sampai dengan pasal 114. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. Pasal 101. Ayat 1. Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu sebagaimana disebut dalam pasal 95 huruf B. Meliputi penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan A. Kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. B. Kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial. C. Keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Dan atau D. Kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air. Ayat kedua. Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Untuk sumber daya air permukaan wajib mendapatkan izin dari A. Bupati Wali Kota untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kondisi satu kabupaten atau kota. Kemudian B. Gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota. Atau C. Menteri untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Ayat ketiga, penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di cekungan air tanah wajib mendapatkan izin dari bupati atau wali kota. Penjelasannya untuk pasal 101 ayat 1 huruf A yang dimaksud dengan mengubah kondisi alami sumber air, misalnya dengan mempertinggi, memperendah permukaan air, dan atau membelokkan aliran air pada sumber air. Pasal 102 ayat 1. Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan jangka waktu izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 2. Ayat 2. Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Ayat ketiga, dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi. Ayat keempat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. Penjelasan untuk pasal 102 ayat 3 yang dimaksud dengan penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar. Misalnya, penggunaan sumber daya air dengan membangun bendungan. Perhitungan rencana keuangan investasi dinyatakan dalam dokumen kelayakan investasi. Pasal 103. Izin penggunaan sumber daya air paling sedikit memuat A. Nama pekerjaan dan alamat yang izin, tempat, lokasi penggunaan, maksud tujuan, cara pengambilan dan atau pembangunan, cara pengambilan dan atau pembuangan, spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan, jumlah air dan atau dimensi ruang pada sumber air, jadwal penggunaan dan kewajiban untuk melapor, jangka waktu berlakunya izin, persyaratan pengubahan, perpanjangan, pembekuan sementara dan pencabutan izin, dan ketentuan hak dan kewajiban. Ayat kedua, ketentuan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditambah sesuai dengan jenis penggunaan sumber daya air yang memuat antara lain A. Baku mutu air yang boleh dibuang ke sumber air, dan B. Jadwal pengambilan air dari sumber air. Kemudian seterusnya dari ayat ketiga hingga ayat ketujuh seperti dapat teman-teman baca pada layar sebelah kanan dan penjelasannya di layar sebelah kiri. Selanjutnya kita masuk ke pasal 104. Ayat 1. Pembagian izin penggunaan sumber daya air wajib untuk A. Mematuhi ketentuan dalam izin, B. Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, C. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air, D. Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air, E. Melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air, F. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan, dan G. Memberikan akses untuk menggunakan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Ayat kedua, pemegang izin penggunaan sumber daya air berhak untuk A. Menggunakan air, sumber air, dan atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin, dan B. Membangun sarana dan prasarana sumber daya air dan membangun bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin. Penjelasan untuk pasal 104.
Ayat 1 huruf A yang dimaksud dengan ketentuan dalam izin misalnya memberikan akses untuk dilakukan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh petugas, serta pelaporan kegiatan penggunaan sumber daya air secara berkala. Pasal 105, perizinan yang diperlukan untuk kegiatan modifikasi cuaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 huruf C diatur dalam peraturan pemerintahan tersendiri. Bab 9, Sistem Informasi. Pasal 106 ayat 1 untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air. Ayat 2, sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi. Ayat ketiga, sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas informasi sumber daya air, prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air serta institusi pengelola. Ayat 4, pengelolaan sistem informasi sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi sumber daya air. Ayat kelima, untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Penjelasannya tidak ada karena dianggap sudah cukup jelas. Kemudian kita masuk ke pasal 107 seperti dapat teman-teman baca dari ayat 1 hingga ayat ke-9. Kemudian ini informasi sumber daya air meliputi apa aja nih? Kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. Kemudian ini ya informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrologis meliputi informasi tentang curah hujan, kandungan air pada sumber air, kandungan sedimen pada sumber air. Kemudian untuk informasi mengenai kondisi hidrometeorologi, contohnya adalah untuk kecepatan angin, temperatur udara, kelembapan udara, dan informasi lain terkait kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi. Kemudian ayat keempatnya ini untuk kondisi hidrogeologi, contohnya adalah lapisan pembawa air, kemudian tentang potensi air tanah, kondisi akuifer atau lapisan pembawa air, dan informasi lain terkait dengan kondisi cekungan air tanah. Kemudian untuk informasi tentang kebijakan konservasi sumber daya air, daya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, dan seterusnya hingga ayat ke-9. Kita masuk ke pasal 108 ayat 1. Prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 terdiri atas prasarana dan sarana A. Pencatatan data, B. Penyimpanan data dan informasi, C. Pengolahan data dan informasi, dan D. Penyebarluasan data dan informasi. Ayat kedua, pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan A. Kesesuaian dan keterpaduan antara institusi pengelola, B. Kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air, C. Berlanjutan ketersediaan data dan informasi sumber daya air, dan D. Perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan prasarana. Kemudian untuk penjelasannya dari pasal 108 seperti dapat teman-teman baca di layar sebelah kiri ini. Kita masuk ke pasal 109. Nah, ini pasal 109 dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Dapat teman-teman baca seperti pada layar di sebelah kanan. Berikut pula penjelasannya di layar sebelah kiri. Kita masuk ke pasal 110 ayat 1. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, dan teknologi sumber daya air diselenggarakan oleh instansi yang membidangi sumber daya air. Ayat keduanya, pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air diselenggarakan oleh berbagai instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrometeorologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi meteorologi dan geofisika. Ayat keempat, pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrogeologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi air tanah.
Penjelasan untuk pasal 110 ayat kedua yang dimaksud dengan informasi kondisi lingkungan pada sumber daya air, misalnya kondisi ruang di dalam sepadan sumber air, kondisi kawasan resapan air, dan kondisi daerah aliran sungai. Yang dimaksud dengan informasi kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air, misalnya jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan per kapita, tingkat pendidikan dan keberadaan masyarakat hukum adat. Kita lanjutkan ke pasal 111 dalam mengelola sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat 1 dan ayat 2. Departemen menyelenggarakan A. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air pada wilayah sungai dan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah. B. Pengevaluasian sistem informasi sumber daya air yang dikelola oleh dinas pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota ke dalam sistem informasi sumber daya air pada tingkat nasional. Dan C. Koordinasi dengan dinas pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, serta departemen dan institusi terkait pada tingkat pusat. Penjelasan pasal 111 huruf B, pengevaluasian semua informasi sumber daya air dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sumber daya air dan untuk menilai kinerja pengelolaan sistem informasi sumber daya air. Pasal 112 dalam mengelola sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat 1 dan ayat 2, dinas pada tingkat provinsi menyelenggarakan dari poin A hingga poin C. Pasal 113 dalam mengelola sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat 1 dan ayat 2, dinas pada tingkat kabupaten menyelenggarakan dari poin A hingga poin C. Kemudian pasal 114 ayat 1, pengelolaan sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintahan dan departemen yang terkait dengan bidang sumber daya air sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua, pedoman pengelolaan sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A. Pengaturan standar format penyediaan data dan informasi, B. Pengumpulan data di lapangan, dan C. Kompatibilitas sistem pengolahan data. Oke, kita telah sampai pada pasal 114, berarti ini adalah akhir dari video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat dan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.